Apakah kunut subuh itu ada dalilnya? Kunut subuh itu ada dalilnya. Kunut subuh terus menerus ada dalilnya. Hadisnya dhaif. Dhaif itu artinya apa? Lemah. Lemah itu boleh dipakai atau tidak? Nggak boleh dipakai. Ingat tuh, hadisnya ada dhaif. Kalau dhaif nggak boleh dipakai. Bahkan ada sahabat bertanya, seorang anaknya dari sahabat bertanya, wahai ayahku, engkau pernah sholat di belakang di belakang Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, radhiyallahu ajma'in. Apakah mereka kunut subuh? Dijawab oleh bapaknya, ai bunayya muhdatsun, wahai anakku, kunut subuh itu muhdats. Apa makna muhdats? Beda. Bahkan lebih tegas lagi di Sunan Nasa'i dijelaskan, ai bunayya bid'atun, wahai anakku, kunut subuh itu bid'ah. Kalau bid'ah nggak boleh kita ikut. Sekarang kalau kita sholat di belakangnya orang yang kunut subuh, ya kita memperbanyak baca pujian kepada Allah. Bisa kita baca Rabbana lakal hamdu terus kita ulang-ulang sampai 10 kali nggak ada masalah. Bahkan Nabi pernah membaca li rabbil hamdu li rabbil hamdu li rabbil hamdu li rabbil hamdu terus sebanyak-banyaknya. Bab saat itulah saat memuji kepada Allah. Mereka kunut, biarkan mereka kunut. Kita baca pujian kepada Allah. Jangan ikut kunutnya dia. Tapi kalau dia sujud, wajib ikut. Karena kita bermakmum dengan imam. Nggak boleh kita menyalahi imam. Tapi ketika dia berbuat beda, nggak boleh kita ikut bedanya. Jelas? Apakah hukumnya kunut subuh? Bolehkah seorang makmum kunut? Ini sudah sering ditanya. Kunut teman-teman sekalian. Kalau imamnya kunut, antum kunut. Ini khilaf diantara Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Imam Ahmad mendhaifkan hadis tentang kunut subuh, Imam Syafi'i menghasankannya, gitu kan? Dan keduanya ulama besar nih. Keduanya ulama besar. Dan pernah Imam Ahmad ditanya, waktu itu Imam Ahmad ini pernah jadi muridnya Imam Syafi'i ya. Setelah mereka jadi bubar, maksudnya bukan bubar, berpisah maksud saya ya, berpisah. Imam Syafi'i tinggal di Mesir, Imam Ahmad tinggal di Irak, maka murid-murid Imam Ahmad menjalankan banyak yang disampaikan oleh beliau sebagai fatwa. Lalu sempat muridnya bertanya, hai Imam, kalau kami sholat di belakang orang-orang yang madhab Syafi'i, apakah kami kunut? Kata Imam Ahmad, kalau kau tidak mau kunut, jangan ikut sholat. Artinya harus kunut. Hormatin orang itu, karena ini hadis masih diperselisihkan, tapi hadisnya ada. Beda hadis maudhu ya, hadis bohong, itu baru lain. Gitu kan? Tapi kalau antum mau ngamalin sementara antum sendirian, antum sholat, memang orang jamaah sudah faham, antum jadi imam, silakan, juga nggak masalah. Jadi orang bisa saling menghormati, gitu kan? Tapi yang jelas khusus untuk kunut yang tidak diperselisihkan adalah kunut witir. Ini sayangnya di Indonesia kita tinggalin, kita kalau tarawih jarang kunut, biasanya 10 terakhir baru kita kunut. Itu di Masjid Haram tuh tiap malam mereka kunut. Karena memang hadis yang sahih tidak diperselisihkan adalah kunut di witir. Dengan bacaan kunut yang sama ya. Bacaan kunut yang sama, cuma ditambahkan dengan doa-doa. Dan juga perlu kita luruskan sekalian, teman-teman sekalian. Ada sebagian orang yang menyebarkan kalau kunut itu di tengah-tengah harus menghilangkan suara. Ini sama sekali tidak ada panduannya. Jadi kunut baca-baca semua sekalian. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik sampai habis ini mereka kecilin suara. Kalau ditanya kenapa, mereka juga nggak punya jawaban. Gitu kan? Jadi semua saya jangan baca kunut semua sekalian. Karena itu kan memang disunnahkan oleh Nabi SAW. Apakah kalau baca doa kunut itu bid'ah Pak Ustadz? Kalau kau katakan bid'ah sama dengan dolalah. Kalau dolalah finnar, bid'ah dolalah finnar. Orang yang mengatakan doa kunut itu bid'ah berarti sama dia mengatakan Imam Syafi'i masuk neraka. Karena Imam Syafi'i dari awal sampai akhir baca doa kunut. Imam Syafi'i itu berkunut sampai meninggal. Yang tak berkunut itu Imam Hambali, muridnya Imam Syafi'i. Beda pendapat dia, tapi tak pernah sekalipun Imam Hambali mengatakan aku memang berguru kepada Syafi'i, tapi Syafi'i itu bid'ah. Tak ada sekali. Imam Hambali tak berkunut. Itulah maka Saudi Arabia itu tak berkunut, karena mazhab negaranya sejak 1924 King Abdul Aziz itu pakai mazhab Hambali. Di Batam Pak Hambali pun berkunut. Memang dia namanya Hambali tapi mazhabnya Syafi'i. Mohon maaf Pak Hambali ya.
Imam Syafi'i berkunut, Imam Hambali tak berkunut. Datanglah orang menjumpai Imam Hambali, namanya Imam Ahmad bin Hanbal, tinggalnya di Baghdad, Irak, meninggal tahun 241 Hijrah. Imam Hambali, gimana kalau kami ikut mazhab engkau, mazhab Hambali? Mantap. Mazhab Hambali mantap, berpegang kepada sunnah, ahlu sunnah. Mazhab Hambali ahlu sunnah wal jamaah. Bagaimana kalau kami ikut mazhab Hambali? Mantap. Bagaimana kalau kami ikut mazhab Hambali dan imam kami waktu subuh mazhab Syafi'i? Imam kami waktu subuh Imam Syafi'i, sementara kami mazhab Hambali. Apa kata Imam Ahmad, Imam Hambali? Kalau kau sholat subuh, imammu bermazhab Syafi'i, nanti pas subuh dia baca doa kunut, angkat tanganmu dan ucapkan amin. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Kemarin banyak persoalan-persoalan tentang kunut. Kunut itu bid'ah katanya, Ustaz. Begini. Anda boleh punya pendapat, tapi Anda jangan lupa ada ragam pendapat dari para ulama. Maaf ibu bapak sekalian, keterangan hadis kunut itu bid'ah terdapat di hadis ada An-Nasai, ada juga di Al-Bukhari. Turunkan semua hadisnya. Anda tahukah Anda periwayat hadisnya itu juga kunut? Imam An-Nasai mazhabnya Syafi'i, beliau kunut. Imam Al-Bukhari mazhabnya Syafi'i, beliau kunut. Saking objektifnya, beliau riwayatkan tentang sahabat yang tidak kunut. Kenapa beliau tidak kunut? Karena dalam hidupnya tidak pernah melihat Nabi kunut. Sahabat ini, tapi kan yang lain banyak sahabat juga. Di ketika Nabi berjalan, tidak semua sahabat ikut. Nabi ke Badar, sebagian sahabat ikut. Nabi ke Uhud, sebagian sahabat ikut. Tidak setiap tempat sahabat ikut semua. Saya mau ke Uhud ya, semua Madinah ikut ke Uhud. Madinah kosong. Saya ke Badar ya, saya ke Taif ya, apa semua ikut? Tidak, semua menyebar. Makanya ketika Nabi perjalanan, sebagian sahabat ikut. Nah, ada seseorang yang ketika berada di belakang Nabi, setiap dia sholat di belakang Nabi, dalam keadaan subuh, Nabi tidak kunut. Sedangkan sifat sahabat itu mengamalkan apa yang dilihat. Jadi yang dia lihat itu yang diamalkan. Misal, Wa'il bin Hujur, sholat di belakang Nabi, Nabi turun pakai lutut. Abu Hurairah sholat di belakang Nabi, Nabi turun sujud pakai telapak tangan. Walaupun keduanya tahu riwayat itu, tapi mohon maaf, mereka mengamalkan apa yang dilihat. Wa'il pakai lutut, Abu Hurairah pakai telapak tangan. Dua-duanya benar, yang salah yang pakai kepala duluan. Belum apa-apa sudah ramai kepalanya, ini bid'ah, ini salah, ini. Itu, muka Anda dari ujung kepala sampai ujung kaki bid'ah itu. Kenapa? Karena Anda tidak belajar hadis dengan ilmunya. Ini yang tidak kunut di belakang Nabi karena dia sholat di belakang Nabi, Nabi nggak kunut. Tapi ada sebagian sahabat sholat di belakang Nabi, Nabi pernah kunut. Ada Abdullah bin Umar, Nabi mengajarkan kunut pada Al-Hasan cucunya. Dari situ disimpulkan oleh ulama. Apa kesimpulannya? Yang mau kunut silahkan. Maka Imam Malik kunut, kunutnya sebelum ruku disirkan. Imam Malik itu Masya Allah, anak sahabat besar. Anas bin Malik, lahir anaknya Malik bin Anas, 93 Hijrah, lahirnya di Madinah, tumbuh di Madinah, besar di Madinah, jadi mufti di Madinah, wafat di Madinah, dikenal dengan Imam Madinah, Darul Hijrah, Imam Madinah kunutnya sir. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik, lahir tahun 150 Hijrah, kunut. Beda dengan gurunya, Syafi'i dijaharkan, kunutnya ba'da ruku, bangun setelah i'tidal dijaharkan. Bacaannya sama dari Nabi, Allahumma hdini fiman hadait. Kalau jadi imam, Allahumma hdina fiman hadait. Imam Abu Hanifah wafat tahun 150 Hijrah, memilih yang tidak kunut, ngambil hadis sahabat yang tadi. Karena kata beliau asalnya tidak kunut. Ada kejadian di Bir Maunah, Nabi kunut, setelah itu tidak kunut lagi. Maka disimpulkan kunut itu menurut saya tidak ada. Karena sementara saja, setelah itu tidak ada. Maka kembali ke asal, tidak ada kunut. Abu Hanifah tidak kunut, diamalkan itu dari yang tadi. Imam Ahmad datang kemudian, lahir tahun 163 Hijrah. Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i, Syafi'i muridnya Imam Malik. Imam Malik masa yang sama dengan Imam Abu Hanifah, wafatnya duluan Abu Hanifah.
Apa yang terjadi dengan Imam Ahmad? Kata Imam Ahmad, saya ambil yang pertengahan, tengah-tengah saja. Ini kunut jahar, ini tidak kunut. Saya ambil tengah-tengah. Apa tengah-tengahnya? Nabi kunut saat ada peristiwa besar membutuhkan doa. Sebelumnya tidak kunut. Saat ada peristiwa itu beliau kunut. Setelah itu tidak kunut lagi. Menurut pemahaman Imam Ahmad bin Hanbal. Maka saya simpulkan kunut itu saat ada peristiwa besar saja yang butuh doa. Peristiwa besar butuh doa namanya nazilah. Maka dikenal dengan kunut nazilah. Tapi hebatnya Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i tidak ada masalah. Salat di belakang Imam Syafi'i beliau kunut. Imam Syafi'i salat di belakang Imam Ahmad beliau tidak kunut. Imam Syafi'i datang ke tempat Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah sudah wafat. Ketika beliau memberikan ilmu di tempatnya, kemudian diminta jadi imam saat subuh, beliau tidak kunut. Selesai itu kata muridnya, "Syal Imam, kenapa anda tidak kunut?" Kata Imam Syafi'i, "Saya menghormati pendapat di tempat Imam Abu Hanifah yang tidak kunut." Luar biasa. Imam besar, ahli fikih, imam madhab, ahli hadis, paham hadisnya, tidak ada masalah. Antum bukan imam besar, jadi makmum kadang-kadang, Quran belum hafal, hadis belum tahu, Masya Allah, gara-gara masalah kunut, pada tidak ke masjid.